Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Sailan, dosen Prodi Sarjana Keperawatan NES, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kusumaswada Surakarta akan menyampaikan materi keperawatan medikal bedah 1 dengan judul Asuhan Keperawatan DAF. Kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui kejadian DAF di Indonesia. Yang kedua, konsep dasar DAF. Yang ketiga, pemeriksaan pada DAF. Yang keempat, asuhan keperawatan DAF berdasarkan update nursing care and evidence-based treatment. Perlu diketahui bahwa DAF di Indonesia mencapai 19.391, di antaranya 132 orang meninggal sejak tanggal 12 Maret 2020. Penyakit DAF atau sering disebut dengan DBD itu sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2017 per 100.000 penduduk. Ya. Kejadian DAF di Solo atau di Sukoharjo ini cukup tinggi, di antaranya ada 314 kasus ya pada tahun 2019 ya, dengan angka kematian 10 orang. Kemudian Kepala DK Sukoharjo mengatakan bahwa kasus DBD masih didominasi anak-anak dengan persentase mencapai 60%. Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga perilaku hidup bersih ya. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan ya, calon tenaga kesehatan, marilah kita memberikan contoh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, apa yang kita lakukan apabila menemukan kasus DBD meningkat? Ya, ini yang pertama adalah dengan melakukan pencegahan DAF, yaitu dengan 3M+, kemudian dengan fogging, dan yang terakhir yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa DBD merupakan suatu penyakit endemik akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus menurut WHO tahun 2010. Sedangkan menurut Nur Salam tahun 2006 bahwa penyakit demam berdarah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, ini kejadian DAF ya, menurut Kemenkes tahun 2016 ini sudah dilakukan pemberantasan jentik nyamuk. Ini kejadiannya banyak berbagai hal yang mempengaruhi. Salah satunya menurut penelitian Primadu tahun 2011 itu karena banyak kebiasaan menggantung baju sehingga menjadi sarang nyamuk. Kemudian menurut Ahmad tahun 2011 ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama adalah karena suhu, kemudian yang kedua karena kelembaban, yang ketiga karena TPA, dan yang keempat ketersediaan tutup. Kemudian menurut Noto Atmojo tahun 2011 ini dipengaruhi oleh perilaku. Ya, di antaranya yang pertama adalah pengetahuan masyarakat, kemudian sikap, dan yang ketiga adalah dalam menentukan tindakan. Ya, ini salah satu kejadian DF yang ada di Indonesia. Kemudian apa faktor penyebabnya? Faktor penyebab munculnya KLB DAF yang pertama adalah pertumbuhan penduduk ya. Di Indonesia sendiri ya, setiap tahun ya itu pertumbuhan penduduknya cukup ya signifikan. Kemudian yang kedua karena pengaruh urbanisasi yang tidak terencana. Yang ketiga pengelolaan limbah dan air bersih yang tidak baik. Yang keempat berkembangnya penyebaran virus. Yang kelima melemahnya infrastruktur masyarakat ya, apalagi ini di masa pandemi COVID-19 ya, ini juga akan sangat berpengaruh. Yang keenam perkembangan endemisitas ya. Kemudian apa penyebabnya ya atau etiologinya? Etiologi dari demam berdarah disebabkan oleh virus dengue kelompok B genus Flavivirus famili Flaviridae berdiameter 45 sampai 60 nanometer dan mempunyai 4 jenis serotip. Ya, ini
derajat ya. Derajat DAF menurut WHO ada 4 ya. Derajat 1, pasien mengalami demam, ada PTG, timbul trombositopenia dan hipokonsentrasi. Derajat yang kedua, ini derajat 1 disertai dengan petekia di tempat lain. Derajat yang ketiga, kegagalan sirkulasi, kemudian disertai dengan nadi cepat atau lemah, kemudian terjadi hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Derajat yang keempat, pasien mengalami shock ya. Kemudian terjadi koagulasi intravaskuler, diseminata dan perdarahan yang cukup hebat. Selanjutnya, manifestasi klinis ya, menurut WHO tahun 2003. Ini infeksi tanpa gejala, kemudian terjadi demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari, perdarahan diatesis seperti uji tourniquet positif, kemudian terjadi trombositopenia dengan jumlah trombosit kurang dari 100 kali 109 per L, kebocoran plasma akibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Ya, ini respon tubuh ya terhadap virus dengue. Ya, ini ada beberapa respon ya dalam tubuh, itu bisa terjadi koagulopati, bisa terjadi trombopati dan vaskulopati. Makanya ini salah satu dari dampak vaskulopati, yaitu terjadi kebocoran plasma. Apabila pasien terjadi kebocoran plasma, maka akan terjadi resiko terjadinya shock. Ya. Shock ini terjadi kenapa? Karena keadaan tidak cukupnya darah yang disirkulasi ke seluruh tubuh ya. Ini berawal dari kebocoran plasma ya pada pasien DBD, sehingga banyak cairan dari pembuluh darah keluar ke interstisial, kemudian cairan dalam pembuluh darah berkurang, akan menyebabkan darah yang harus dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup banyak, sehingga tubuh berusaha beradaptasi. Maka terjadilah frekuensi nadi ya, nadinya cepat, kemudian tekanan darahnya menurun. Ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan pemeriksaan? Ya, pemeriksaan diagnostik pada pasien yang DBD diantaranya adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu bisa dilakukan pemeriksaan trombosit, ya, kemudian hematokrit, limfosit, dan pemeriksaan serologi. Nah, ini respon patogenesa infeksi virus ya menurut IKA UNER tahun 2015 ya, bahwa di dalam tubuh manusia yang terinfeksi virus dengue ya itu berpengaruh terhadap kadar IgM dan IgG ya, di mana infeksi pertama ya IgM itu akan menjadi naik, kemudian pada infeksi sekundernya ya IgM ya IgG itu meningkat ya. Ini awal timbulnya simptom ya atau gejala ya. Makanya di pasien dengan DHF ya, di infeksi pertama sampai dengan infeksi kedua itu tingkat antibodinya itu akan menurun ya. Ini patogenesis atau manifestasi klinis ya atau dampak dari infeksi virus dengue ya. Itu dimulai dari virus Aedes aegypti ya. Ini bisa menyebabkan peredaran darah ya, terjadi kerusakan ya di dalam darah, kemudian terbentuk makrofag sehingga terbentuk viremia, kemudian ABC, kemudian sel T helper ini akan berbangun terhadap makrofag lain sehingga akan menyebabkan fagosit ya, virus yang berlebih, sehingga terbentuk sel T helper mengaktifkan sel T sitotoksik, kemudian akan meliliskan makrofag ya di dalam, kemudian sel B-nya akan menjadi aktif sehingga akan berpengaruh terhadap antibodi sehingga timbullah demam. Kemudian selain demam juga bisa terjadi nyeri sendi, otot, malese, dan respon yang lainnya. Ya. Patofisiologi selanjutnya itu bisa terjadi ada gangguan rasa nyaman, resiko shock, ya. Kemudian DSS, gangguan nutrisi, dan hipertermi. Salah satunya bisa terjadi resiko shock, ya. Itu karena apa? Ya karena IgG atau IgM itu melepas antibodi ya, terjadi histamin, kemudian peningkatan permeabilitas pembuluh darah, terjadi kebocoran plasma, perdarahan ekstraselular sehingga terjadi resiko shock
Ya. Itu gambaran atau patofisiologi ya pada pasien dengan DHF ya. Tadi permasalahan atau masalah yang muncul atau diagnosa keperawatannya itu cukup kompleks ya. Kemudian bagaimana proses keperawatannya? Ya, kalau pada pasien DHF sangat penting yang pertama adalah di pengkajian ya. Dalam menentukan pengajian ya salah satunya ada pemeriksaan Remplate test ya, kemudian pemeriksaan laboratorium, darah lengkap ya dan sebagainya itu sangat penting ya. Kemudian dari lingkungan ya, lingkungan tempat tinggal pasien itu juga sangat penting ya ditanyakan. Ya, kemudian setelah evaluasi, setelah terkumpul data ya kemudian nanti dilakukan diagnosis keperawatan ya. Banyak ya muncul ya, salah satunya tadi ada trombositopenia, kemudian ada resiko shock ya, kemudian ada gangguan nutrisi ya dan sebagainya. Itu berbagai permasalahan yang muncul. Kemudian perencanaan ya, perencanaannya nanti bisa dilihat ya apa yang perlu dilakukan ya pada pasien dengan DHF. Kemudian ditentukan implementasi dan yang terakhir evaluasi ya. Dari pengkajian sampai dengan evaluasi ya nanti teman-teman semuanya nanti bisa menggunakan buku 3S ya. Standar diagnosis keperawatan ya, kemudian SIKI dan SLKI ya, itu bisa digunakan dalam menentukan proses keperawatan. Nah, ini pengajiannya ya, ada demam tinggi, mendadak perdarahan, petekia, ekimosis, purpura pada ekstremitas atas ada ya, atau ada perdarahan gusi ya, itu ya bisa muncul yang kadang-kadang disertai dengan kejang dan penurunan kesadaran. Nah, ini contoh diagnosis keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan DHF. Yang pertama hipertermi, kemudian resiko perdarahan, resiko shock, resiko kekurangan volume cairan, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari data ya, atau hasil pengkajian ya terhadap respon pasien dengan DH. Ini tata laksana dan tanda-tanda ya pada pasien DHF atau pada pasien DBD ya. Yang pertama, pasien muncul ya adanya tanda-tanda DBD ya. Itu ada yang dalam keadaan darurat ya atau tidak ada kedaruratan ya. Tapi ini harus dikaji seawal ya. Misalkan adanya tanda shock, muntah, kejang, kesadaran menurun, muntah, darah, ya, merah hitam dan sebagainya, itu perlu dikaji. Ini baik di pelayanan komunitas, baik di pelayanan ya tingkat pertama puskesmas atau klinik atau di IGD atau di bangsal keperawatan medikal ya, itu harus dikaji ya itu ya tanda-tanda shocknya ada keadaan darurat atau tidak. Kemudian kalau tidak ada kedaruratan ya atau pasien baru diketahui adanya suspek ya DBD, nanti bisa dilakukan uji tourniquet ya. Nanti hasilnya positif atau negatif. Jika positif nanti bisa dilakukan pemeriksaan trombosit ya. Nanti kalau trombositnya lebih dari 100.000 per UL itu biasanya rawat jalan. Kalau kurang dari 100.000 per UL nanti pasien harus dirawat inap ya. Kalau uji tourniquetnya negatif nanti bisa dilakukan rawat jalan. Kemudian jangan lupa ya, itu pasien harus dipantau ya tanda-tanda klinisnya ya untuk mengetahui pasien ini ya mengalami resiko shock atau tidak. Kemudian perhatian untuk orang tua ya misalkan atau orang yang atau oleh keluarganya ya nanti harus mengenal ya, misalkan pasien mengalami shock kemudian mengalami ekstremitas dingin, sakit perut atau apa, nanti harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian bagaimana tata laksana? Tata laksana pada DHF derajat 3 dan 4. Yang pertama adalah oksigenasi, yaitu harus penggantian volume cairan ya. Oksigenasi dan penggantian volume cairan. Ya nanti harus dievaluasi selama 30 menit. Ya, bagaimana nanti setelah dievaluasi 30 menit? Nanti shocknya teratasi atau shocknya tidak Kalau shocknya tidak teratasi, lanjutkan cairan 20 ml per kilogram
gram berat badan per jam, atau tambahkan koloid atau plasma dan koreksi adanya asidosis atau tidak. Ya, kemudian dievaluasi selama 1 jam.